Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses belajar mengajar. Au aliman au muta'alliman. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar munjid, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi. Karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan Gus Nadib PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Bohong fasik gendo kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kabeh, saya ge menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih mun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ngene. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus. Karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu. Tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham. Karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah.
sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh. Karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah satu. Nur disitu mondok gini, itu enggak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi bahasa itu terkenal wali dulu. Jadi bahasa itu tirakat terus sampai kapundut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya, kira usah tirakat, terus tak tirakati aku. Gitu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, terus tak tirakati aku. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus nirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim itu gak ada yang ngelem. Biasa aja untuk tungan yang sepuh-sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa, ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kalau ini kita memiliki ya rodok, ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya, karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik, kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik. Babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik. Tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka
suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyhur, sampean cari di Al-Ghunjah itu. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah, kebetulan kita ini suka ada istiqomah akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu Ki Zubedi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak. Mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritain Bapak. Badullah itu nak ambil uang fase teman-teman itu ya rapati cocok. Senajan to majib no fase. Tak takut iki nopo. Empok nak ke fase darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian nganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayaqraul Qur'an apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh oleh. Saya nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Kirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Sehingga kita enggak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa, Allah tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta aja jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Desainnya bumi itu normalnya malah khosfu. Normalnya itu tamur. Kalau nanti jagungan tiang pakar gempa. Ya singkat cerita dia tanya, Gus bukti kalau bumi mudah gempa itu apa? Tak wacana ayat wal ardi dzatis sot'i. Dulu mufasir dulu, muni wal ardi dzatis sot'i itu misalnya bin shiqaqil ardi lil hab. Bahwa bumi itu pecah ketika ono biji.
dulu kiai kuno ning kitab-kitab itu wal ardi lan bumi dzati sot ikang padahal zaten itu karakter. Jadi karakter bumi pancen pecah, ya normalnya pancen pecah. Lah cuma dulu lama dulu nafsir dzati sot kayak apa lembeknya bibit, misalnya bibit kacang kan lembek banget, tapi iso mecah bumi. Gedang kaya apa kira dhewe gedang kayak apa pohonnya lembek itu, tapi beton. Omah ning pinggire apa gedang iso pecah. Karena desainnya bumi itu dzati sot. Ya dulu ulama dulu hanya nyontohkan biji. Tapi sebetulnya lebih dari itu memang desainnya bumi itu dzatun itu maknanya apa? Desain. Kaya wong wedok gelare dzatil hayah. Sing banyak tingkah. Wong lanang gampang katut wis pokoke iku kan wis padha desaine apa? Sing wong lanang zina, sing wong wedoke dzatil hayah. Lah dhisik ya wong waras dhisik iku digodhong wedok ngenteni dzati jamalen. Aku ora mau gambar sithik ngono wis masuk. Dadi kenemenan apa? Nah, Allah istilahna bumi wal ardi dzati sot. Sodae maknane pecah. Makane Allah ngancame kowe kok ngrasa aman ning bumi, jong wong bumi iku rawane khosfu, rawane iku likuifaksi. Fa idza hiya tamu. Lah tamur iku ngene, bumi iku gerak, terus kowe sangka ning dhuwur dadi ning ngisor mirip likuifaksi. Mulane dawuh Imam Jalalain watar tafiu fauqakum. Dadi bumi iku gerak, terus kowe ceblok, terus saiki bumi gentenan ning dhuwurmu. Mergo keselan kok ngisor mbok ida terus kira tau eling pangeran saiki gentenan cong kowe seneng ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah taala iku alladzi dzat. Ja'ala kang gawe sapa ladzi. Lakum krana sira kabeh. Gawe al ardo ing bumi digawe dalulan ingkang gampang diliwati. Sahlatan tegese gampang lil masyi krana mlaku via ing atase arat. Famsu mongko lumaku sira kabeh fi manakibi ing dalam sisi-sisine arat. Jawani biya tegese sisi-sisine arat. Wa kululan mangano sira kabeh mir rizkihi saking rezekine Allah. Sifat rezeki al makhluqi kang den gawe li ajlikum krana arah sira kabeh. Tapi yo eling wa ilahi lan maring Allah sarasan anusyuru tenggon bali. Misale minal kuburi saking kuburan lil jaza krana piwales. Dados kita tahu normalnya bumi itu enggak bisa dihuni karena ngisore magma, ngisore banyu. Normale iku kan ra kena. Justru normale bumi ora kena digoni. Misale ngisore minyak ya mestine iku jugruk. Misale ngisore magma normale iku ya wis mati kobong. Pokoke normale ora kena digoni. Lah ngerti kowe ku nganggur Allah digawekno bumi. Nah iku jenenge ja'ala lakum demi kowe ku Allah gawe bumi kena diliwati. Nah, demi kowe sing ra jelas iku bumi ku kena dinggoni. Terus Allah ngutus wong jenenge wong hobine mangan ya wakulu rezeki semangan-mangan kono. Mulane NU terus mau mangan iku mergo. Iku ya ana dalile napa? Dalil wakulu rezeki. Dadi soalnya mulane nak ngaji kowe nak mangane di dalil mangane. Tapi aja wae wong. Ya aja ngedol agama. Aja aku mau ditukar pilihan iku piye. Ora oleh mangan ngene kok ora oleh. Ada eling-eling normale bumi iku normale malah ora kena dinggoni. Dengan perut yang ada minyak, ada ini itu, ono banyu. Mesti ono banyu normale iku kan jugruk. Makanya asumsinya bumi itu justru enggak layak napa huni. Tapi nyatane kena mbok goni. Sing syukur wong ngono ora dielingno ya ora eling. Dhuwit wae. Mestine iso manggon bumi kira kena likuifaksi ora ambles wis apik. Kira kaya koron karuan seneng donya di donya lah kowe. Iku luwih elek timbang koron. Koron seneng donya donyane dhewe lah kowe. Donyane wong kok senengi. Padha-padha kiai sing tontok akeh entuk sithik ke gremeng. Nah, iku luwih elek timbang koron, kok koron iku jek donyane dhewe. Awakmu ning bab iku apik koron, tapi ning bab iman apik kuwe. Engko koron ora tau ngaji Jalalain. Oh, koron cara ngaji Jalalain tak syafaati yakin. Cara ngaji apa? Jalalain. Pangeran yo lucu iki tak dudul senine pangeran. Pangeran yo unik pancen. Pangeran iku pancen enak muamalah mbek timbang mbek kowe iku ruwet.
Mbek kiai ini beda pilihan nu wis gremeng. Semena muni samina wa ta'na. Gremeng ya mergo duwe job dhewe. Ikan rai-rai job le. Rai pilihan. Rai pilihan. Eleng pangeran yo maksudnya. Nabi Musa ku yo unik, pangeran ku cek apiane. Pangeran dadi pangeran yo apian, nabi dadi nabi yo rewel. Nabi kudu rewel, tapi rewele nabi ku manja jenenge. Nak kowe rewel tenan, apa? Di pangeran iku duwe nabi. Terkenal itu gelare Kalimuah ya. Kalimuah tukang ngomongi pangeran. Apa itu ngomongno pangeran Nabi Musa ruwet pancen Nabi Musa. Ya, wae itu ngomongno. Sapa itu para pangeran? Cara iki kok Nabi Musa ajak sugeng ya takok milih sinten Gusti. Apa itu takokno pangeran Nabi Musa? Lah nek kowe ora, pangeran mbok langkai. Kowe kejem. Lah kok ndekne di musakara, donya kalah, pengaruh kalah apa ae. Terus jalan pengiran ngeten Gusti, kula nyuwun sekian menit bumi itu dalam kendali saya. Bumi itu dalam kendali saya. Mau jalan pirang menit, mboten jam menit. Ya saya tak kaya. Dinggo nglawan koron. Ikhsifihi. Jadi bumi kan dhamire muannas. Ikhsifihi. Jadi koron itu telan. Lah koron kan gak tau ngaji jalalan atau ngaji tauhid. Kan cek misanan bumi doan mbek Musa, cek kerabat cek dulur. Ora roh KTP ini pokoknya cek kerabat. Cek kerabat. Soalnya ngaji tabarok ngaji seneng. Karena tabarok aku mau seneng, mau berkah. Raimu ora berkala sing berkah pangeran. Soalnya lha kula tak critani, kula niku ngaji paling seneng surat